Akhlak kepada diri kita sendiri itu adalah memenuhi kebutuhan ilmu. Semua kita ingin berkembang, semua kita ingin maju, semua kita ingin mendapatkan bimbingan dan petunjuk, semua kita ingin mudah di dalam hidup. Nabi itu warisannya Al-Quran, warisannya sholat, warisannya ilmu tentang halal dan haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Amma ba'd. Para pemirsa yang saya hormati, kita sudah membahas bagian pertama tentang akhlak kepada diri kita sendiri, yaitu menjaga kehormatan diri kita sendiri, kemudian memenuhi kebutuhan makan dan minum. Kita lanjutkan poin yang ketiga. Akhlak kepada diri kita sendiri itu adalah memenuhi kebutuhan ilmu. Semua kita ingin berkembang, semua kita ingin maju, semua kita ingin mendapatkan bimbingan dan petunjuk, semua kita ingin mudah di dalam hidup. Oleh karenanya, semua kita membutuhkan ilmu. Karena manusia butuh ilmu, kita harus mencarinya. Dan sekarang kita mudah untuk mendapatkan ilmu. Guru-guru banyak, buku-buku banyak, bahkan media seperti YouTube, media sosial, itu bisa kita dapatkan ilmu. Website juga kita dapatkan ilmu. Oleh karenanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam satu hadisnya yang terkenal, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Semua muslim harus mendapatkan penambahan ilmu setiap harinya. Jangan sampai hari berlalu tapi ilmu kita tidak bertambah. Ini kerugian di dalam kehidupan kita. Karena ilmu sangat kita butuhkan, para sahabat ditekankan untuk belajar. Dulu ada sahabat namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah itu pergi ke pasar. Tentu saja di pasar banyak para sahabat yang sedang berdagang. Kata Abu Hurairah, "Kalian ini bagaimana sih? Kok masih di pasar saja? Padahal di masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang membagikan warisan." Hah? Warisan? Iya, Rasul sedang membagikan warisan. Yang benar. Ya kalau nggak percaya datang aja ke masjid. Terus barang dagangan kami bagaimana? Saya yang jaga. Dijamin nggak ada yang hilang. Akhirnya mereka pergi ke masjid. Sampai di masjid ada sahabat yang sholat, ada yang membaca Al-Quran. Sesudah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan ilmu, menjelaskan tentang halal dan haram. Selesai Rasul mengajarkan ilmu, selesai bubar, tidak ada Rasul membagikan warisan. Akhirnya ini mereka kembali lagi ke pasar. Sampai di pasar, Abu Hurairah itu dikomplain. Abu Hurairah, bagaimana sih? Katanya Rasul bagi-bagiin warisan. Nggak ada tuh. Emang kalian nggak ketemu siapa-siapa di masjid? Ketemu, ada para sahabat, ada Rasul. Ngapain? Ada sahabat yang sholat, ada yang baca Quran, dan Rasul pun mengajarkan ilmu tentang halal dan haram. Kalian ini bagaimana? Itulah warisan Nabi. Nabi itu warisannya Al-Quran, warisannya sholat, warisannya ilmu tentang halal dan haram. Jangan bayangkan yang namanya warisan itu adalah harta.
Seandainya Rasul meninggalkan harta, hartanya juga bukan buat orang lain, ya buat ahli waris. Nah ini begini. Jadi mencari ilmu. Nah selanjutnya sesudah mendapatkan ilmu, kita punya keharusan untuk mengajarkannya lagi kepada orang lain. Ini merupakan sedekah yang luar biasa, mengajarkan ilmu. Sehingga dengan ilmu yang sudah kita ajarkan, kita ini nanti akan memperbanyak lagi ilmu. Kalau kita tidak mengajarkan ilmu, kita tidak terangsang, kita tidak terdorong, kita tidak termotivasi untuk menambah ilmu. Kenapa? Buat apa ilmu banyak-banyak? Tapi kalau kita ajarkan lagi itu ilmu, maka ilmu itu rasanya sudah sedikit, bahkan sudah habis. Padahal masih ada yang harus saya ajarkan. Nah, maka saya harus belajar lagi. Kita bersyukur sekali lagi, sekarang ini kemudahan untuk mendapatkan ilmu sudah kita rasakan. Tinggal persoalannya kita mau apa tidak menambah ilmu. Ini merupakan akhlak kepada diri kita sendiri, memenuhi kebutuhan ilmu. Yang keempat, akhlak kepada diri kita sendiri adalah memenuhi kebutuhan istirahat. Kita ini harus beristirahat, harus tidur. Maka waktunya tidur, tidurlah. Kalau bukan waktunya tidur, jangan tidur. Masa di majelis ilmu tidur? Guru lagi menerangkan ilmu, dia tidur. Khutbah sedang berlangsung, dia tidur. Itu namanya tidur yang bukan waktunya. Istirahat yang bukan waktunya. Maka pada saat kita harus istirahat, istirahatlah. Malam hari kita harus tidur. Rasulullah mencontohkan kepada kita bagaimana beliau tidurnya cepat. Kalau urusan-urusan lain sudah tidak ada lagi, tidur. Biar supaya bisa bangun lebih cepat. Dengan bangun lebih cepat, bisa sholat malam. Bisa sholat tahajud. Nanti sesudah tahajud, subuh terus, nah, Rasul istirahat lagi. Menjelang zuhur, yang sering disebut dengan qailulah, tidur siang sebentar. Kalau hitungan jam kita itu kira-kira jam 11-an, sampai menjelang zuhur bangun lagi sebentar aja, setengah jam gitu. Tidur itu bukan lamanya, tapi yang penting efektifnya. Tidur yang efektif itu tidur yang kayak orang mati. Wah, itu yang bagus tuh, tidur yang kayak orang mati. Orang mati bagaimana? Nggak tahu apa-apa. Sampai rumahnya kebakaran dia nggak tahu. Nah, itu tidur yang bagus tuh. Rumahnya kebakaran dia nggak tahu. Nah, maka kalau kita bangun tidur, doanya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku. Ba'dama amatana. Sesudah mematikan aku. Jadi tidur yang bagus, tidur yang kayak orang mati. Meskipun sebentar. Nggak mesti lama. Buat apa tidur lama-lama kalau ternyata tidak efektif? Orang bilang, apa itu? Tidurnya cuma merem-merem ayam. Tidurnya tidak efektif, tidak pules kalau masyarakat kita mengatakan begitu. Ini istirahat kebutuhan. Karena kebutuhan penuhi. Kalau kita penuhi kebutuhan istirahat, itu namanya berakhlak baik pada diri kita sendiri. Cuma sayang orang senang pada hal-hal lain. Akhirnya waktu istirahat tidak digunakan. Senang sama sepak bola. Jam 2 malam, jam 1, jam 12. Itu nonton sepak bola. Padahal besok dia harus bekerja dan seterusnya. Jadi ini 2 poin lagi kita bahas. Akhlak kepada diri kita sendiri. Kita ini harus memenuhi kebutuhan ilmu dan kita harus memenuhi kebutuhan istirahat. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.